Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Betapa bersyukurnya Tuhan menambahkan satu hari dalam hidup kita untuk menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, lihat apa yang Tuhan lihat. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1-7 menampilkan momen ketika Tuhan menegaskan bahwa manusia menilai berdasarkan penampilan, tetapi Tuhan menilai hati. Ketika Daud diurapi sebagai raja, Samuel diperintahkan untuk tidak melihat ketampilan luar, melainkan ke hati seseorang yang Tuhan pilih. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa standar Allah berbeda dari standar manusia. Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Samuel melihat penampilan Eliab dan mengira dia adalah pilihan Allah karena penampilannya yang gagah dan tinggi. Tuhan berfirman, jangan melihat pada rupa atau pada tingginya, penampilan tubuh, sebab aku telah menolak dia. 1 Samuel 16 ayat 7. Allah menilai hati, bukan hasil eksklusif luar. Kita diajak untuk memperhatikan hati kita sendiri. Apakah hati kita sudah dekat dengan Tuhan? Allah berkata bahwa manusia menilai berdasarkan ukuran tampilan,
tetapi ia menilai hati. Samuel diundang untuk mempercayai petunjuk Tuhan melalui roh dan firman-Nya. Dalam konteks ini, Tuhan mengarahkan Samuel untuk melihat yang dipilih Allah, akhirnya Daud. 1 Samuel 16 ayat 12, seorang pemuda gembala dengan hati yang setia kepada Tuhan. Mari kita belajar berhenti menilai orang dari penampilan luar, memberi kesempatan bagi orang-orang yang tampaknya tidak menonjol untuk bersinar dalam pelayanan Tuhan. Periksa motivasi hati kita sendiri saat menilai orang lain di sekitar kita. Apakah kita cenderung fokus pada penampilan luar atau pada integritas hati mereka di hadapan Tuhan? Kita juga harus berdoa untuk hati kita yang dipulihkan, agar Tuhan membentuk hati kita agar serupa dengan hati-Nya. Tidak berpegang pada penampilan, melainkan pada integritas dan kasih kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan hati kita agar tidak mudah terjebak pada standar dunia, melainkan pada standar kasih dan ketaatan kepadanya. Dan yang sangat penting, mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Kita perlu minta pimpinan Roh Kudus agar langkah kita sesuai dengan kehendak-Nya, bukan semata-mata mengikuti standar dunia. Namun, Tuhan melihat rekam jejak hati dan integritas seseorang. Dalam hal ini, Tuhan memilih Daud yang meskipun seorang gembala muda, memiliki hati yang dekat dengannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, penampilan bisa menipu, tetapi hati yang taat kepada Tuhan tidak pernah gagal berbuah. Carilah peluang untuk mengapresiasi dan memberdayakan orang yang mungkin tidak dilihat orang lain, karena Tuhan melihat potensi yang terkandung dalam hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang melihat hati, bukan sekedar penampilan. Ampuni kami jika sering menilai orang berdasarkan apa yang terlihat di luar. Latihlah kami untuk melihat dengan mata-Mu, hati yang setia kepadamu, yang tetap memandang Engkau dalam setiap langkah. Tunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat memupuk hati yang rendah hati, penuh kasih dan taat. Berikan kami hikmat untuk menilai diri sendiri, bukan orang lain, dengan standar-Mu. Biarkan hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.